Jumpa lagi bersama saya Bang Lai. Gimana hari ini? Masih ngechat doi tapi balasannya selalu hanya iya, oh, dan hahaha. Mending putusin aja deh, terus cari yang lain. Haha. Oke, ini adalah kelanjutan dari film serial Death Train. Buat kisanak-kisanak yang baru saja bergabung, Bang Lai sarankan untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar film ini tidak terasa membagongkan. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan inilah Death Train. Film dibuka di markas besar milik Marco. Di saat Tunggul sedang memasak, ia dipanggil oleh si kakek karena ternyata buku The Lumen sudah tidak berada di tempat. Melihat kejadian itu, Tunggul pun mengajak kakek untuk mencari buku The Lumen karena ia telah menempelkan GPS di dalam buku tersebut. Sementara saat ini di tempat berbeda, Ed sedang mempelajari buku The Lumen. Namun isi dari buku tersebut sangat sulit untuk dipahami karena banyak menggunakan simbol-simbol. Di tengah kesibukannya, Marco kemudian menjelaskan tentang asal-usulnya, di mana kala itu ia ditangkap oleh manusia karena dianggap sebagai makhluk yang mengerikan. Namun hal itu tidak lama karena seorang wanita tua yang bernama Ria membelinya dan merawatnya dengan sepenuh hati. The unconquerable, the invincible. It is too hard for you to understand. Wanita tua itu paham bahwa Marco adalah anak tunggal dari sang master. Lah, kok bisa? Nah, jadi ketika kala itu ibu Marco sedang mengandung dirinya, ibunya terkena sengatan sang master. Dan dengan demikian, ibunya pun berubah menjadi sosok monster. Kemudian melahirkan Marco yang menjadi setengah manusia dan setengah monster. Wanita tua yang bernama Ria ini pun kemudian menjadi orang tua angkat Marco. Ia mengajari Marco cara untuk mengontrol diri, mengajarinya dalam beradaptasi dengan lingkungan, serta ia juga memperlengkapi dirinya untuk melawan sang master suatu saat nanti. Akan tetapi, ibu angkatnya tidak lama mendampingi Marco karena ia sudah tua dan punya riwayat penyakit. Sampai pada akhirnya Marco dan ibunya harus dipisahkan oleh kematian. Film kembali berpindah pada saat ini, di mana Togar mengambil darahnya untuk dijadikan makanan ibunya. Jadi selama ini Togar masih mengurung ibunya di dalam rumah mereka. Hal ini ia lakukan karena ia sangat mencintai sang ibu. Saat ia tergeletak lemah, Rudy pun datang dan melihat apa yang dilakukan oleh Togar. Ia terkejut atas tindakan Togar yang masih merawat ibunya meski sudah menjadi monster. Dengan lembut Rudy memberikan pengertian bahwa saat ini ibunya bukanlah manusia dan meminta agar ibunya segera dimodalkan untuk kebaikan bersama. Namun hal itu ditentang keras oleh Togar. Can't do it. Don't even think about it, Angel. Di tengah pembicaraan, Togar mendengar suara sirine polisi. Dan ternyata itu adalah pasukan polisi yang ditugaskan untuk menelusuri setiap rumah untuk membasmi para monster. Togar yang tidak mau kehilangan ibunya berinisiatif membawa ibunya dengan kursi roda yang ditutupi dengan sepotong selimut. This is never gonna work, man. Akan tetapi, perjalanan mereka pun berhenti karena jalan keluar telah diboikot oleh pihak kepolisian. Polisi yang mendesak Togar untuk membuka penutup kepala dan helm yang dikenakan ibunya akhirnya menjadi santapan. Oh. Goddamn helmet! Okay. Di lain tempat kini Ed pergi ke suatu minimarket yang sudah terjarah. Kemudian saat itu juga sosok monster datang menemuinya. Monster ini tidak memangsa Ed karena sang master ingin berkomunikasi melalui sosok monster tersebut. Ed kemudian mengeluarkan buku The Lumen dan meminta kepada sang master untuk menemuinya besok sesudah matahari terbenam serta membawa anaknya untuk ditukar dengan buku tersebut. Just after sundown, the location is dead or turned and you will never. I'm hanging out now. Sementara saat ini Tunggul dan kakek masih di perjalanan menuju titik GPS di mana buku The Lumen saat ini berada. Terlihat juga bahwa titik GPS tersebut berhenti di sebuah dermaga. Singkat cerita, malam pun tiba.
Ed yang sudah menunggu di dermaga akhirnya ditemui oleh sang master, mantan istrinya, Jack, dan satu orang pasukan. Di kelamnya malam, Ed segera menunjukkan buku The Lumen dari kejauhan dan meminta agar Lydia mengantarkan Jack lebih dekat kepadanya. Okay, that's close enough. Dan saat Ed meminta untuk membuka penutup kepala Jack, tiba-tiba saja saat sang master telah mendapatkan buku The Lumen dan ingin meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja langkahnya berhenti. Dan ternyata di hadapannya saat ini telah berdiri musuh beratnya, yaitu Marco. Namun melawan sang master bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena saat itu juga pasukan khusus sang master datang dan langsung menyerang Marco dengan membabi buta. Kakek dan Tunggul yang sudah sampai langsung melemparkan bom perak ke arah pasukan sang master. Kemudian Tunggul juga melemparkan bom perak ke arah sang master. Melihat sang master dalam keadaan sekarat, Marco langsung mengangkat pedangnya. Dan namun, ada suatu cacing berukuran lebih besar keluar dari tubuh sang master kemudian masuk ke dalam gorong-gorong. Setelah kejadian itu, kini Ed merawat Marco yang terkena peluru dari pasukan sang master kala itu. Sementara kakek dan Tunggul merayakan akan keberhasilan mereka mengakhiri hidup sang master. Di tengah perayaan tersebut, Ed pun bergabung dengan mereka. Namun entah mengapa, Tunggul tiba-tiba saja menanyakan bagaimana Ed berada di dermaga. Mendengar pertanyaan tersebut, Ed langsung menjelaskan bahwa ia yang mengambil buku The Lumen untuk ditukarkan dengan Jack. Mendengar hal tersebut, Tunggul pun sangat marah, bahkan ia memberikan bogeman kepadanya. Tidak hanya Tunggul, kakek juga marah dengan tindakan Ed. Itu terlihat saat kakek menyuruh Ed untuk keluar dari tempat tersebut. Ia tidak mau melihat wajah si Ed untuk saat ini. Saat Ed masih tertidur, ia dibangunkan oleh gedoran pintu. Ketika ia membuka pintu, ternyata yang datang adalah Siomai. Film kini memperlihatkan Jack yang terbangun oleh gedoran pintu, dan yang menggedor pintu tersebut adalah seekor monster yang kelaparan. Saat monster itu berhasil masuk dan ingin menyedot Jack, tiba-tiba saja kemudian datanglah Jerman melihat kejadian tersebut. Ia tahu atas kematian sang master saat ini para monster telah bertindak sesuka hati mereka. Untuk itu Jerman akan memberikan perlawanan besar-besaran. Di lain tempat kini Tucker dan Rudy telah ditahan pihak kepolisian. Namun sepertinya ada yang aneh. Sepertinya para tahanan ini dipersiapkan untuk membantu pihak kepolisian dalam memusnahkan para monster. Dan hal itu terlihat saat para tahanan ini disuruh masuk ke dalam sebuah lorong gelap dengan dibekali persenjataan apa adanya. Brother, you throw up, we'll... Film kembali berpindah kepada Jerman yang memberikan instruksi kepada monster pilihan. Jerman sudah mempersiapkan beberapa monster untuk melakukan kamuflase, di mana ia memasukkan bahan peledak ke dalam tubuh para monster. In peace there's nothing, so becomes the blood. This how to war. Sementara saat ini Tunggul menemui Putri di pusat keamanan kota. Tunggul menyampaikan bahwa mereka telah berhasil melumpuhkan pimpinan para monster. Namun akibat hal itu kini para monster tidak terkendali alias bertindak sendiri-sendiri sesuai keinginan mereka. Dan kini terlihat pasukan si Jerman telah masuk ke dalam kantor keamanan kota. Tidak lama kemudian tiba-tiba saja
Atas ledakan tersebut, parasit pun menyebar ke tubuh para karyawan, termasuk ke dalam tubuh Putri. Namun beruntung baginya di mana Tunggul langsung mengarahkan sinar ultraviolet yang membuat parasit tersebut terbakar. Akan tetapi untuk memastikan kesehatan Putri, Ed pun dipanggil untuk melakukan pengecekan menyeluruh. Dan saat Ed mengecek tubuh Putri, ia tidak menemukan pergerakan dari parasit. Dan hal itu membuat Putri sangat senang. Positive, no questions. Film berpindah kepada Marco dan kakek menemui para pimpinan monster kuno. Di kesempatan itu Marco mengatakan telah berhasil menaklukkan sang master. Akan tetapi para pimpinan monster kuno mengatakan bahwa sang master belum sepenuhnya punah. Ia hanya belum menemukan pengganti tubuhnya yang lama. Mendengar penjelasan itu, kakek pun mengatakan bahwa ia melihat cacing merah yang berukuran lebih besar daripada parasit pada umumnya keluar dari tubuh sang master. Dan cacing itu kabur ke dalam gorong-gorong. Para pimpinan monster kuno ini pun mengatakan bahwa cacing tersebut adalah sang master. Wow. Dan tiba-tiba film pun bersambung. Oke lah teman-teman, film ini akan kembali kita lanjutkan di part yang akan datang. Oleh karena itu selalu siapkan kuota untuk menontonnya. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube Bang Lai. Akhir kata sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya. Bah.